Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Lira Nugi Rahmadini akan mempresentasikan artikulasi logika pemrograman. Untuk yang pertama ada logika sekuensial. Logika sekuensial adalah logika yang dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah tanpa ada percabangan atau pengulangan. Untuk soalnya yaitu menghitung total pembayaran listrik yang terdiri dari input, jumlah KWH, tarif per KWH, dan output atau total bayar. Dan pada kasus ini, program menerima input jumlah KWH dan tarif, kemudian langsung menghitung total pembayaran, dan setelah itu menampilkan hasil. Semua langkah pasti dijalankan dan tidak ada kondisi. Berikut untuk gambar flowchart-nya. Yang pertama, proses dimulai dari simbol mulai. Kemudian, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah KWH yang digunakan. Setelah itu, program meminta input tarif per KWH, dan selanjutnya program melakukan proses perhitungan dengan rumus total bayar sama dengan jumlah KWH kali tarif per KWH. Hasil dari perhitungan tersebut kemudian ditampilkan sebagai total pembayaran listrik. Setelah hasil ditampilkan, proses berakhir di simbol selesai. Jadi, pada logika sekuensial ini, semua langkah dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah tanpa ada kondisi atau pengulangan. Berikutnya ada logika percabangan. Logika percabangan digunakan ketika program harus memilih salah satu dari beberapa kemungkinan. Untuk soalnya yaitu menentukan status mahasiswa. Nilai yang lebih besar dari 60 itu lulus dan nilai yang kurang dari 60 itu tidak lulus. Di sini program mengecek apakah nilai yang lebih besar dari 60 jika benar lulus dan jika salah tidak lulus. Jadi hanya satu kondisi yang dijalankan. Flowchart ini menggambarkan proses penentuan kelulusan berdasarkan nilai menggunakan konsep percabangan. Yang pertama yaitu diawali dari simbol mulai yang menandakan program atau proses dimulai. Langkah berikutnya adalah menginput nilai. Di tahap ini, pengguna memasukkan sebuah angka, misalnya nilai ujian. Lalu, proses percabangan atau keputusan. Setelah nilai dimasukkan, sistem akan melakukan pengecekan pada bagian keputusan. Nilai kurang lebih dari 60. Di sini terjadi logika percabangan. Jika nilai lebih dari 60, maka hasilnya lulus. Jika nilai kurang dari atau sama dengan 60, maka hasilnya tidak lulus. Bagian ini disebut percabangan karena ada dua kemungkinan hasil berdasarkan suatu kondisi. Output hasil. Jika kondisi benar, tampil lulus. Jika kondisi salah, tampil tidak lulus. Selesai. Setelah hasil ditampilkan, proses berakhir di simbol selesai. Selanjutnya ada logika perulangan. Logika perulangan digunakan ketika suatu proses ingin dilakukan berulang kali. Untuk soalnya yaitu menampilkan daftar mahasiswa dari nomor 1 sampai N. Pada kasus ini, program meminta jumlah nilai N, kemudian menampilkan mahasiswa dari nomor 1 sampai N. Proses berhenti saat I lebih besar dari N. Perulangan membuat program lebih efisien dibanding menulis perintah satu persatu. Berikut untuk gambar flowchart-nya. Yang pertama, program dimulai dari simbol mulai. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan nilai N, yaitu jumlah mahasiswa yang ingin ditampilkan. Setelah itu, variabel penghitung yaitu I diinisialisasi dengan nilai 1. Variabel I ini berfungsi sebagai nomor urut mahasiswa. Selanjutnya masuk ke bagian keputusan, yaitu pengecekan kondisi apakah I kurang dari atau sama dengan N. Jika kondisi bernilai benar atau iya, maka program akan menampilkan teks mahasiswa ke I. Setelah menampilkan, nilai I akan ditambah 1. Kemudian alur kembali lagi ke pengecekan kondisi I kurang dari N. Proses ini akan terus berulang selama nilai I masih memenuhi syarat. Jadi, untuk kesimpulannya, ada 3 logika dasar pemrograman, yaitu sekuensial atau angka berurutan, percabangan atau ada kondisi, dan perulangan atau mengulang proses. Ketiga logika ini adalah dasar dari semua program komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.